Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang kedua, ayat yang ke-31, halaman 131 di Quran pojok. Surat ke-6 Al-An'am, ayat ke-31 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sampai di situ sambungan kaji kita 15 hari yang lalu. Telah kita sampaikan, karena sudah berlalu tentu lupa-lupa ingat. Inti atau keringkasannya adalah ketika orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali yang sudah mati, lalu mengingkari, tentu saja mereka tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati itu. Malahan menurut mereka hidup itu hanyalah di dunia ini saja. Di sini kita hidup, di sini kita mati, setelah itu habis. Ketika mereka ini dihadapkan ke neraka, saat itulah mereka meminta-minta, memohon-mohon agar mereka dikembalikan hidup ke dunia. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa kehidupan akhirat itu pasti. Dan kita sekarang sedang menuju ke sana. Di dalam perjalanan. Sebentar lagi orang-orang tua-tua akan mengakhiri kehidupan dunia. Karena setelah tua tidak ada lagi. Setelah anak-anak ada remaja. Setelah remaja masih ada muda. Setelah muda, dewasa. Setelah dewasa, tua. Sudah tua tidak ada lagi. Jadi orang yang sudah mencapai usia tua berarti telah mencapai usia sempurna. Memang ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia tua, yang kita tidak tahu. Tetapi orang tua-tua yang telah mencapai umur 60 tahun lebih, itulah usia tua bagi umat Nabi Muhammad. Karena rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku berkisar antara 60-70. Tidak berapa yang melebihi 70. Ada, tapi tidak berapa dibanding dengan yang pergi sebelum umur 70.
Jadi untuk orang yang sudah umur 60, dia sudah masuk ke suatu wilayah, namanya wilayah pertempuran dengan mati. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya terus. Apa perjalanan kita lagi setelah mati? Menuju alam barzakh. Jasad kita dikembalikan ke asal tanah, dikubur di tanah, lama-lama menjadi tanah, bahkan tidak ada lagi tersisa, paling bekas-bekas. Tapi yang kita, ruh, berada di barzakh, dan sebentar lagi kita akan ke sana. Dalam akidah keyakinan Islam, keimanan itu harus diimani, karena itu yang gaib. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman yakin percaya adanya yang gaib. Yang gaib di kita salah satunya adalah setelah mati. Nah, yang diinformasikan dalam Al-Qur'an adalah setelah kita mati, ruh kita berada di barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun. Dan di hadapan mereka telah ada menunggu alam, itu alam barzakh, alam tempat ruh berada sebelum kiamat. Kalau tempat jasad kita di tanah, tempat ruh kita di barzakh. Secara bahasa arti barzakh itu dinding pembatas, penghalang, penghambat. Dikatakan di alam barzakh karena ruh yang sudah di sana tidak bisa ke dunia, terhambat, terhalang ke dunia. Di situ ada kehidupan khusus, namanya kehidupan ruh. Nah, kita akan ke sana. Jasad sudah selesai kerjanya. Setelah di barzakh, ya kiamat. Setelah kiamat bertukar alam. Karena kiamat menghabiskan alam dunia. Dan segala macam isinya habis. Kullu man 'alaiha fanin. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul jalali wal ikram, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Intinya segala sesuatu yang ada di alam ini, di dunia ini, di bumi ini, semuanya fana, fana, habis, punah, hancur, binasa. Habis dunia bertukar dengan alam berikutnya, akhirat. Nah, kita ke sana. Namanya akhirat, akhirah yang paling ujung, yang paling akhir, tidak ada lagi setelah itu. Jadi mati bukan akhir segala-galanya. Dan mati bukan berakhir. Kalau bisa dikatakan berakhir hidup di dunia. Tapi bukan akhir. Karena kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, orang yang tidak yakin, yang tidak percaya, berarti dia tidak yakin, tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengulang kembali menciptakan jasad mereka yang sudah hancur. Ini yang diingkari, yang tidak dipercayai. Maka orang-orang ini nanti menurut ayat yang telah kita baca kemarin 15 hari lampau, mereka ini minta-minta dikembalikan hidup ke dunia, mohon diberi kesempatan ulang. Karena mereka telah yakin, mereka telah percaya. Inna muqinun, katanya. Kami sekarang yakin dan percaya. Permintaan mereka itu tentu saja mustahil untuk dikabulkan. Nah, sekarang kita lanjutkan karena belum selesai. Ayat yang sekarang ayat ke-31. Mari kita pahami. Qad khasira. Qad sungguh khasira merugilah alladzina kadzabu, orang-orang yang kadzabu, orang-orang yang mendustakan, yakni tidak mempercayai biliqa'illah, liqa' persuaan, pertemuan, perjumpaan dengan Allah. Hatta hingga apabila ja'at datang kepada mereka as-sa'ah, kiamat, baghtah, tiba-tiba,
Qalu, berkata mereka, ya hasratana, wahai alangkah besar penyesalan kami, ala ma farratna fiha, terhadap kelalaian kami tentang kiamat ini. Wahum yahmiluna awzarahum, sementara mereka memikul awzarahum, dosa-dosa mereka, ala zuhurihim, di atas punggung mereka, ala sa'ama yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Mari kita pahami ayat ke-31 ini. Di dalam Quran disebutkan orang-orang yang merugi itu ada sebanyak 24 kira-kira. 24 ciri-ciri tanda-tanda orang yang akan mengalami kerugian yang luar biasa. Rugi itu adalah diketahui nanti di akhirat. Orang yang merugi, orang yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan peluang, atau modal yang diberikan mereka tidak pandai mengembangkan modal, merugi mereka, gagal mereka, ya sungguh merugi. Baru disadari kerugian itu nanti di akhirat. Padahal di dunia kan sudah disebutkan, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, kecuali yang tidak akan rugi dua, orang beriman pada masalah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri, itu lahir pada iman dan masalah juga. Orang yang beriman tidak rugi karena mereka mengerti dan paham. Mereka yakin hidup ini untuk apa. Mereka yakin setelah hidup mati. Mati nanti di barzah, setelah itu nanti kiamat. Kiamat tiba di akhirat, mereka yakin, beriman. Mereka isilah hidup ini dengan sebaik-baiknya, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang kesempatan. Orang yang membuang-buang waktu, kesempatan, itulah yang merugi. Kan berkali-kali disampaikan dalam hadis oleh guru-guru kita, pelihara yang 5 sebelumnya datang. Yang 5 salah satunya hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Jadi masa hidup kalau tidak dipakai merugi. Di sini dikatakan qad khasira, sungguh merugilah. Alladzina, orang-orang yang kadzabu. Kadzabu maknanya tidak membenarkan, mendustakan. Mendustakan, tidak membenarkan bahwa nanti ada waktu saat di mana bersua, berjumpa, bertemu dengan Allah. Namanya liqa Allah. Liqa. Hari bertemu, saat bersua dengan Allah. Itu hari akhirat, saat di mana masing-masing kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ditanyai, disidang, diadili, dihadirkan para saksi, diunjukkan bukti-bukti, dan tidak satu pun yang kita kerjakan yang tidak akan diperiksa, dihisab. Namanya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang tidak yakin, yang tidak percaya akan ini, namanya kadzabu. Secara bahasa kadzabu itu adalah apa yang disampaikan oleh pihak lain tidak dibenarkan, mendustakan namanya. Jadi ayat-ayat firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa nanti setelah mati, tiba waktu, tiba saatnya Allah yang Maha Kuasa membikin kembali jasad baru seperti jasad lama, tidak kurang. Umur berapa kita mati, bentuk siapa kita mati, dibikinkan jasadnya seperti itu lagi. Sekedar mengingatkan bahwa andaikan kita di masjid ini mati semua malam ini, umur berapa, bentuk siapa, maka jasad baru kita nanti seperti ini. Bukan kecil, bukan mudah.
Kalau seseorang berumur sekian, saya sekarang sedikit lagi 60. Tidak berapa bulan lagi 60. Andaikan saya mati di umur segitu, maka jasad saya seperti ini lagi dibikinkan. Disusul lagi jemari-jemarinya, tidak ada yang kurang. Nusawiya banana. Cuma bedanya bertelanjang. Seperti ini, tidak kurang lebih. Setelah dibikin seperti itu, roh yang semula di barzah masuk lagi ke jasadnya. Terjadi kehidupan. Itu yang disebut nanti dengan hari kebangkitan, hari hidup lagi. Agak mirip dengan tidur malam hari lah. Tidur malam hari, roh kita keluar meninggalkan jasad. Tinggallah jasad terbaring di atas kasur. Atau di mana jasad kita tertidur, terlelap. Roh keluar. Ketika pagi-pagi roh masuk lagi kan, jasad yang ditinggal semalam kan seperti itu juga. Bedanya, kalau kita mati, jasad kita habis, punah. Kalau kita tidur, jasad kita tidak habis, ada di situ. Karena ditinggalkan sebentar. Nah, jasad kita yang sudah punah itu diciptakan lagi seperti itu oleh Allah. Kama sebagaimana kami ciptakan kamu pertama kali awal marrah. Nah, tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa untuk itu, mengingkarinya. Itu yang disebut dengan liqa. Kadzabu bi liqa'illah. Mendustakan, mengingkari, tidak membenarkan adanya saat di mana nanti jasad kita yang sudah punah habis diciptakan lagi seperti semula, lalu roh yang sedang berada di barzah itu masuk lagi, hidup lagi, kemudian dipanggil menghadap Allah. Tidak percaya, tidak yakin, namanya kadzabu bi liqa'illah. Nah, sungguh merugilah orang-orang yang mengingkari ini, tidak percaya ini. Kenapa? Tentu mereka tidak bersiap. Tentu mereka tidak berbekal dan tidak berbina. Sebab dengan qad khasira. Mereka buang-buang waktu mereka hidup di dunia ini hanyalah untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali setelah kematian, untuk kematian. Jadi qad khasira alladziina kadzabu bi liqa'illah hingga hingga apabila ja'at datang kepada mereka as-sa'ah, kiamat, baghtah, secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, baru ketika itu mereka tersadar. Di sini ada tertulis baghtah, baghtatan, baghtah, artinya secara tiba-tiba. Sedikit kita masuk ke sini. Nanti ketika kiamat, orang-orang beriman yang beriman kan tidak mendapati kiamat. Huru-hara, petaka, suasana kiamat tidak didapati. Mereka telah mati sebelumnya. Itu ringkasnya begitu. Yang dibiarkan hidup adalah orang tidak yakin dan tidak percaya. Mereka inilah ketika tiba kiamat, mereka yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mereka tidak mati, mereka dibiarkan mengalami itu seperti anak-anak yang berkeliaran terbang kian kemari ketika terjadi kiamat. Atau dalam surah Al-Haji, perempuan yang sedang menyusukan anak lepas tanggal tidak peduli. Perempuan yang hamil, gugur kehamilannya tidak peduli, karena mereka lari kemana-mana menyelamatkan diri. Wataran nasa sukara, engkau lihat manusia itu sempurna dan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Masalahnya azab yang luar biasa. Jadi manusia-manusia yang dibiarkan hidup adalah manusia yang tidak percaya. Nah, selagi mereka asik-asik dengan kehidupan dunia, asik, maka tiba-tiba datang kiamat. Namanya baghtah. Dalam hadis-hadis disebutkan begini,
ketika orang masih di meja makan, belum sempat memasukkan nasi ke mulut, tiba kiamat. Ketika orang sedang di pasar-pasar, belum sempat timbang terima antara si penjual dengan si pembeli, barang belum sempat dikasih, uang belum sempat diterima, terjadi kiamat. Orang yang mengeringkan kolamnya, belum sempat mengisi kolamnya lagi, atau tiba di kita dikeringkan bak, belum sempat melepaskan kerannya, tiba-tiba kiamat. Jadi memang tiba-tiba. Dalam surat Yasin barangkali hafal kita. Hafal kita, bahkan surat yang paling sering dibaca oleh orang-orang malahan disebut Yasinan malahan. Di situ kan disebutkan bahwa ketika datang kiamat itu ma yanzuruna ila sayhata wahidah ta'khudhuhum wa yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Intinya ketika datang kiamat tidak sempat pulang. Di mana mereka berada, sedang apa mereka, ketika terjadi kiamat tidak sempat pulang. Karena tiba-tiba datang. Istilahnya wala ila alihim yarji'un. Ayat ke-50 ya, mereka tidak sempat pulang. Jadi bagi mereka itu baghatah. Tapi bagi orang beriman yang percaya, yang mengilmui, mereka telah kasih tahu ada nanti namanya asyarat amarat. Ada tanda-tanda. Ada alamat-alamat, ada sinyal-sinyal. Disebutlah tanda-tanda kiamat. Dalam Quran namanya asyarat atau amarat atau alamat. Ada tanda-tanda kiamat dibagi dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil itu bukan kecil, tanda kecil itu maksudnya kiamat itu sudah dekat akan terjadi. Tanda besar kiamat itu sudah hampir sangat dekat, itu bedanya. Jadi tanda kecil bukan berarti kecil-kecil. Nah, sekarang tanda-tanda itu kan sudah banyak bermunculan bagi yang tahu, bagi yang ingin tahu sudah banyak bermunculan. Bahkan sekarang ada ustadz yang spesial mengkaji itu, namanya ustadz akhir zaman, ustadz kiamat namanya. Karena kajinya memang itu saja, apa saja peristiwa selalu dikait dengan kiamat. Sehingga populerlah beliau-beliau itu dengan ustadz kiamat atau akhir zaman. Ada sajalah ceramah beliau itu. Akan disebutkan situ tanda-tanda kiamat segala macam. Ada yang pas, ada yang tidak pas, karena kadang-kadang dicocok-cocokkan. Jadi bagi orang yang beriman, yang yakin, mereka juga membaca ayat-ayat, menyimak hadis-hadis Nabi, mereka sudah diberitahu ada namanya tanda kiamat. Tapi bagi orang yang asik hidup, jangankan kiamat, asik saja bercengkerama, bercerita dengan kawan-kawan, lupa nasi bisa hangus, sambal bisa gosong, air nanti dimasak bisa habis, anguih air. Asik. Nah, asik hidup itu melupakan kita kepada mati. Asik dunia, lupa akhirat. Apalagi tidak percaya. Nah, orang-orang ini karena mereka tidak yakin, tidak percaya, mendustakan hari kiamat itu atau bertemu dengan Allah, ya datang kiamat. Hingga datang hatta idza ja'athum, hingga datang kepada mereka kiamat tiba-tiba, baru mereka terkaget-kaget, tersentak, tersadar, qalu di sini. Mereka berkata, ya hasratana. Ini tepatnya nanti di akhirat ini. Setelah kiamat mati semua, habis semua, kemudian entah berapa lama diciptakan langit baru, bumi baru. Dalam surat Ibrahim, tubaddalul ardu ghairal ard was samawat, diganti bumi yang lama dengan bumi yang baru, langitnya lama dengan langit yang baru. Surat Ibrahim ya. Kemudian dihamparkan suatu tempat yang sangat lapang dan luas. Orang kita bilang padang. Di kita kalau tempatnya lapang kan namanya padang. Padang. Di dalam Quran tentu tidak ada padang. Nah, namanya kita padang mahsyar, padang Arafah. Karena luasnya.
mahsyar. Setelah cerita semua, lalu diperintahkan malaikat yang telah kembali dihidupkan, Israfil, meniup sangkakala. Ini tiupan terakhir. Tiupan terakhir namanya tiupan membangkitkan. Ditiup sebagai aba-aba, dimulainya hidup kembali. Tiup, kalah. Maka terciptalah jasad-jasad baru melalui proses. Tercipta kembali jasad baru dari bibit lama. Sekedar mengingatkan bahwa setiap kita punya bibit. Bibitnya ujung ekor. Tulang ekor kita 4 ruas ke bawah. Yang paling ke bawah lancip, kalau bahasanya tunciang ke bawah. Itu namanya ajibul zanab. Yang lancip ke bawah itu bahasa wakna ujung bumi. Ujung bumi dek madok ke tanah ujung bumi. Tantak sentiang ilunya. Ujung bumi itu namanya tampang kita, tampang jasad. Dari situlah kita dihidupkan lagi. Pas tampang jaguang, tampang kacang, tampang-tampang. Ketika dibanamkan ke tanah, muncul. Nah, kita nanti akan muncul dari tampang kita. Maka ketika kita mati, tampang kita berada di mana? Tidak tahu kita. Ketika kiamat, tampang itu di mana berada? Kita tidak tahu. Dari tampang-tampang ujung ekor itulah tercipta jasad baru. Pas model jasad lama. Lengkap, utuh. Kemudian retak-retak, rengkah-rengkah bumi baru itu. Tasyakkakul ardu. Bumi-bumi rengkah-rengkah. Dalam surat Qaf ya, tasyakkakul ardu. Tasyakkak, bumi-bumi besar nanti mulai rengkah-rengkah. Nah, dari rengkah itulah muncul jasad kita. Muncul kata. Yauma idin yasduru. Saat itu muncul, timbul keluar jasad kita. Oh, sudah masuk ke sana. Namanya kebangkitan, hidup lagi. Nusyur namanya. Itu yang kita baca setiap pagi subuh. Jangan lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Keluar muncul pakai roh. Ya, bertelanjang. Tidak beras kaki, tidak berkhitan. Tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Namanya buhman, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan tidak siapa-siapa. Karena kita dulu terlahir bertelanjang, maka kembali meninggalkan dunia bertelanjang, hidup kembali bertelanjang. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kamu pertama kali dulu, maka kamu juga terlahir tidak membawa apa-apa. Apapun yang kita cari di dunia ini, ketika mati ya tinggalkan, tidak boleh dibawa. Taraktum ma khawalnakum wara'a zuhrikum. Kalian meninggalkan apa saja yang telah kami berikan kepada kalian ketika mati di belakang. Tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa. Kapan itu tidak kita bawa. Kapan tidak ada kita bawa. Kapan cuma dikasih untuk menutupi badan kita. Hidup lagi bertelanjang. Lalu setelah kita hidup lagi, ringkasnya masing-masing kita mengenal lagi, cuma tidak bisa apa-apa. Kemudian dipanggil untuk berkumpul. Ketika itulah orang mulai menyadari haus, lapar, panas luar biasa, matahari dekat, matahari kilat dekat, sehingga peluh luar biasa. Ada yang terbenam di peluhnya sampai ke telinga, dan peluh itu ada yang menyelusup bumi masa 70. Itu hadis sahih. Luar biasa sebanyak itu makhluk manusia. Ketika itu mereka mulai, ya hasratana, wahai betapa besar penyesalan kami, ala ma farratna fiha. Ini kan namanya ungkapan penyesalan. Ungkapan penyesalan, tapi penyesalan nanti kan tidak berguna. Sesal dahulu pendapatan, kata orang. Sesal kemudian tidak berguna. Kalau dalam hidup ini menyesal masih berguna, masih bermanfaat selagi masih hidup. Tapi kalau sudah mati, apalagi nanti di akhirat, menyesal tidak berguna.
Maka bernamalah hari akhirat itu Yaumul Hasarah. Yaumul Hasarah. Surat Maryam. Anzirhum Yaumul Hasarah. Apa Yaumul Hasarah? Hari penuh penyesalan. Penyesalan yang luar biasa. Dan penyesalan yang tidak sedikit pun bermanfaat. Sehingga mereka bilang, ya hasratana, wahai, betapa besar penyesalan kami. Siapa? Ya orang seperti inilah, tidak percaya, tidak yakin. Apa yang mereka sesalkan? Ya ala ma farratna fiha. Ma fartan, apa yang telah kami sia-siakan, kami lalaikan di dunia dulu, daripada berbuat amal saleh dan berbekal. Jadi orang yang tidak berbekal, tidak beramal saleh, mereka berarti telah menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Ini disesali nanti. Hari kita hidup ini terbuang, tidak diisi, ini disesali. Alangkah besar penyesalan kami atas kesia-siaan kami dan kelalaian kami. Kenapa ketika hidup dulu kami tidak bersiap, tidak berbekal untuk menghadapi hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak yakin. Namanya alama farratna fiha. Nah, dalam di neraka nanti mereka juga ngomong seperti itu. Lalu dibentak. Nanti dalam surat dalam surat Fatir dikatakan dibentak mereka. Awalam nu'ammirkum. Dulu kalian kan sudah dikasih panjang umur panjang. Panjang umur diminta. Dulu kan kalian sudah panjang umur. Apa yang umur panjang itu dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Panjang umur bagi umat dan umat lebih 60. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umurmu lampaui 60 tahun? Nah, di umur yang sekian itu mestinya kalian bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat. Malahan dibuang-buang, tidak berguna. May tadhakkaru fi man tadhakkar. Sepanjang itu umur, bisalah mengambil faedah pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Sekarang tidak ada cerita menyesal. Jadi katakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Atas kelalaian kami, kesia-siaan kami, fiha, dalam kehidupan dunia. Tapi bergunakah penyesalan itu? Ya tidak ada. Karena wahum yahmiluna awzarahum. Wahum yahmiluna awzarahum. Sementara mereka yahmiluna membawa. Tapi maknanya sini memikul. Karena beban kalau berat tidak dibawa, dipikul. Kenapa? Ya kan di sini ada kata-kata ala zuhuri, di atas punggung mereka. Ini menggambarkan betapa berat dosa. Dosa-dosa disebut dengan awzar. Wizrun dosa. Secara bahasa wizr itu berat. Dosa dikatakan yang wizr, berat. Makin banyak dosa kita, makin berat. Maka yang memberatkan seseorang dalam perjalanannya menuju akhirat adalah dosa. Saking beratnya dipikul. Setiap kali kita berdosa, bertambah beban berat. Cuma kita tidak menyadari. Karena beban itu bukan dipukul oleh punggung kita. Mereka membawa beban berat dosa mereka. Nah, setiap kali kita minta ampun, beban itu berkurang. Atau setiap kali orang memintakan ampun dengan sungguh-sungguh, beban berkurang. Makanya ketika orang mati, yang paling dibutuhkannya adalah permintaan ampun. Sehingga dalam salat jenazah itu yang dibaca, Allahumma ighfir lahu, itu dulunya. Ya Allah, ampunkan dosa, karena dosa itu beban yang akan dibawanya. Ketika memicing ke mata mayit pun Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosa, atau Allahumma ighfir li Abi Salamah, ampunkan dosa si Abu Salamah ini.
Ketika dikubur, setelah mayat dimasukkan ke lahat, ditimbun, Nabi perintahkan istighfiru li akhikum. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kamu yang dikubur ini, karena dia sekarang dalam proses. Dengan meminta ampun itulah beban-beban dosa berkurang. Itu lazimilah istighfar, supaya beban dosa kita berkurang. Tidak ada kita yang tidak berdosa, apalagi dosa warisan. Apa dosa warisan? Ya mengajar orang yang buruk-buruk. Ketika kita mati, ya dosa kita dilanjutkan orang lain. Meninggalkan perangai yang buruk, tingkah yang buruk, atau karya-karya yang buruk, rintisan-rintisan yang buruk. Ketika kita mati, ya dilanjutkan orang, dosanya kita pikul lagi. Dosa kita pikul, dosa orang lain kita pikul pula, karena kita yang menyebabkan orang buruk. Namanya auzar. Wahum yahmiluna auzarahum, sementara mereka memikul dosa-dosa mereka di hari kiamat. Bahkan gambarannya begini. Wa may yaghlul yaqti bima ghalla, dalam surat Nisa ya, bahwa nanti siapa yang khianat, dia nanti akan datang dengan apa yang dikhianatinya menghadap Allah. Maka datanglah nanti orang membawa aspal, membawa semen, membawa besi, membawa kayu-kayu di hutan, membawa barang-barang tambang, membawa minyak-minyak, membawa apa saja yang dia khianatinya daripada harta negara. Namanya korupsi, gulul. Ya'ti bima ghalla. Mereka datang nanti membawa apa-apa yang mereka ambil secara diam-diam itu. Alangkah hebatnya nanti di hari akhirat, orang memikul, membawa beban-beban dosa. Kalau digambarkan itu beban dosa itu bagaikan barang, betapa banyak yang diseret mereka ke pengadilan Allah. Bukankah barang bukti dia di pengadilan, barang bukti kan dibawa ke pengadilan kan? Nah, nanti di akhirat dibawa semua. Orang korupsi itu bahasa Minangnya kan orang maliang gadang. Maliang gadang. Orang-orang maliang gadang, nanti di akhiratnya membawa. Alangkah beratnya beban yang mereka bawa. Kenapa? Karena mereka tidak yakin ada hari pertanggungjawaban. Mereka tidak yakin nanti akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan, sehingga prinsip mereka tarago namanya. Tarago aku bahasa Indonesianya mumpung. Oke, tarago Bapak ya? Tarago maci. Tarago di tangan, tarago di awak, kami yang sedolanya. Itu masalahnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, tidak yakin apa yang mereka ambil itu yang tidak hak mereka, bahwa nanti mereka akan bertanggung jawab. Jadi ruginya adalah orang yang tidak percaya akan bertemu dengan Allah untuk bertanggung jawab semua adalah mereka berbuat semau-maunya. Terago ya. Mumpung selagi ada peluang, ada waktu, kesempatan, ambil semua. Jadi yang bisa mencegah itu iman. Orang kalau beriman, yakin, percaya mereka akan bertemu dengan Allah, nanti akan datang kepada Allah untuk bertanggung jawab, itu yang mencegah mereka untuk berkhianat. Kalau tidak, makanya ayat tadi bilang khasira. Qad khasira alladziina kazzabu bi liqa'illah. Sungguh rugi. Ini pentingnya keyakinan kepada hari-hari bertemu dengan Allah untuk bertanggung jawab. Coba kita khayal sedikit, kita angankan sedikit. Betapa banyak orang nanti akan membawa entah bagaimana ya. Pokoknya dalam ayatnya ya'ti bima ghalla, dia akan datang membawa apa yang mereka khianati, apa yang mereka curangi, apa yang mereka tipu. Nah, coba bayangkan barang-barang tambang. Ada yang sudah menjadi perusahaan, ada yang jadi mobil, ada yang bentuk barang-barang berharga di bawah semua. Datang bantuan di pusat 10 miliar, tiba-tiba menjadi 3 miliar. Itu kemana perginya? Di bawah lagi itu kita.
Wahum yahmiluna awzarahum, sementara mereka memikul beban-beban dosa mereka. Nah, selagi masih hidup ini tobatlah. Cara tobatnya kata ulama, kembalikan barang yang diambil. Tidak mau terang-terang, diam-diam. Sebelum nanti kita datang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabnya. Siapa yang berkhianat, siapa yang menipu, siapa yang curang, tidak berani terang-terangan, diam-diam. Dulu kan diam-diam mengambilnya, diam-diam mengembalikannya. Parahnya, dia sudah jadi tanah, dia sudah jadi rumah, dia sudah jadi usaha. Tidak bakal membiak. Itu yang parahnya. Kalau memang yakin, ya kembalikan semua. Makan sila gaji nalhado tu. Wah gaji dapat pensiunan 2,5 juta, ya makan situ. Nalada ambil salam aku balik. Kalau baliknya membalik balik tu. Membalik tu balik. Menima baliknya ya bah tu. Ada terasa senang. Menjadi ruko, menjadi mall, menjadi rumah sewaan, menjadi perusahaan baranan di Cilok juga. Apa nanti kira-kira? Namanya wahum yahmiluna awzaran. Kenapa itu mereka lakukan? Mereka tidak percaya akan bersua dengan Allah. Itu masalahnya. Jadi qad khasira alladziina kadzabu bi liqa'illah. Merugi orang. Ini ketika datang kiamat mereka berkata ya hasratana ala ma faratna fiha. Wahai alangkah besar penyesalan kami, kenapa kami di dunia begini-begini dulu, sementara mereka membawa beban-beban dosa mereka, beban-beban dosa mereka. Tapi adalah sedikit kata-kata yang enak pula didengar. Besok letong, kan enak lu dengar. Besok lu letong. Kau masuk neraka tu kau baju lih. Enteng saja menjawab. Sangat enteng. Saya mendengar orang-orang bicara seperti itu. Di mana tumbuh biko sinan siang biko. Karena orang kemasuk neraka enak enteng menganggap sepele sih. Nanti ketika mereka dalam ayat yang lampau, ketika mereka dihadapkan ke neraka, dikatakan hadihi inilah neraka yang kalian dustakan, yang kalian ingkari, sehingga dikatakan apakah ini dusta, apakah ini sihir, apakah ini apa? Dikatakan mereka. Apa sihrun hada? Apakah ini bohong atau sihir? Sampai kalian dulu tidak percaya. Baru ketika itu mereka menyadari, menyesal-nyesal, cuman sudah tidak berfaedah. Penyesalan itu sekarang, bahkan telah terlambat. Cuma belum terlambat sama sekali, selagi masih hidup. Kita yang sudah terlanjur juga mengambil apa saja yang hak orang lain, yang punya lain. Kembalikanlah sebelum tiba kita memikul. Yang paling parah adalah dosa kita sudah mati, tapi dosa kita masih hidup. Saya tadi membuat satu tulisan. Orangnya sudah mati, tapi dosanya belum mati. Kenapa? Karena peninggalannya masih dilanjutkan orang. Perbuatannya masih ditiru orang. Rintisan-rintisannya masih dilanjutkan orang. Apa? Rintisan, peninggalan, perbuatan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kan dia ada yang memulai ditiru orang. Selagi orang mengamalkannya, dia akan terus memikul. Kecuali dia tobat sebelum mati. Dia tobat sebelum mati, diperbaikinya semua, dikatakan ini salah sudah. Habis. Inilah namanya dia sudah mati, dosanya masih hidup. Alangkah hebatnya. Jadi seruan kepada saya dan kita semua, jangan tinggalkan sesuatu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang nanti orang akan melanjutkannya. Gara-gara kita salah memutuskan, gara-gara kita salah menjadi saksi, atau gara-gara kita merampas, menggeser, mansa, beko orang tinggal di sini. Kita ambil jalan, kita ambil tanah,
kita kisahan. Lalu beko anak cucu kita taruh berdosa dan dosanya kita penyebabnya. Banyak contoh-contoh kalau kita ambil contoh. Tapi semuanya tergantung kepada iman dan keyakinan. Kalau beriman, kalau yakin, dah. Bawa saja mati dosa itu. Jangan dibiarkan dosa tinggal. Tobat, perbaiki diri, sampaikan kepada orang banyak, saya salah. Apa yang saya kerjakan dulu salah. Jangan ikuti. Dengan ini saya berlepas diri. Sudah. Namanya aslahu wa bayyanu. Mereka perbaiki, mereka jelaskan ini masalahnya. Kenapa? Namanya dosa. Istilahnya wahum yahmiluna auzarahum wa auzaral ladina, dan dosa-dosa orang lain yang disesatkannya. Contohnya saya ini, andaikan saya menyampaikan kaji atau fatwa pula salah, tidak benar, sesat, menyimpang, atau populernya bid'ah, saya sampaikan itu karena ingin begini begitu, saya sampaikan, saya berdosa, orang lain berdosa. Selagi orang lain itu mengerjakan ajaran apa yang saya ajarkan, ceramah apa yang saya ceramahkan, dia berdosa, dosanya kita pikul. Mereka berdosa, memikul dosa mereka sendiri, dan dosa mereka sesat kita yang pikul. Dua dosa. Tercantum dalam surat Al-Ankabut seperti itu. Maka kami penceramah ini janganlah sama lantong saya. Asa orang kerami, asa kita kafiral, sehingga dibikin-bikin amalan-amalan ibadah-ibadah yang tidak jelas dasarnya, tidak jelas tuntunannya. Pokoknya kita populer. Populer. Kalau populer kita kan naik apa nama, naik rating dan segala macam. Padahal yang kita ajarkan adalah hal yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dallu wa adallu, mereka sesat, menyesatkan hanya gara-gara ingin populer atau mendapat keuntungan. Tapi kita selama itu orang sesat, kita dikubur akan terus menerima. Namanya memikul dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang disesatkan. Wahum yahmilun auzarahum ala zuhrim ala sa'a ma yazrun. Ujung ayat ke-31, ala sa'a betapa buruk, betapa buruknya. Kalau di sini diterjemahkan alangkah buruknya. Ala itu kalimat yang biasa dipakai untuk sesuatu sebagai peringatan. Ketahuilah, alangkah amat sangat buruknya ma yazirun, yang mereka pikul, dosa yang mereka bawa. Kenapa begitu? Datang menghadap Allah itu hendaknya membawa amal saleh, membawa yang baik-baik. Nanti di akhirat sana nanti ada yang manja'a bil hasanah, ada yang manja'a bil sayyi'ah, ada yang datang membawa hasanah, ada yang datang membawa keburukan-keburukan. Dan tidak ada yang paling buruk dibawa menghadap Allah ketika bertemu dengan Allah bersuara selain daripada dosa-dosa. Dosa kita dan dosa orang lain yang mengikuti kita. Ala sa'ama yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Nah, intinya lagi nih, karena waktu sudah masuk sedikit lagi, inti kesimpulan kaji kita, melanjutkan kaji yang lampau walaupun tidak sampai kepada ayat ke-32, ayat 31 saja dulu. Intinya adalah pertama, bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah itu hakun, pasti benar. Waliqa'uka hakun, bertemu, bersua denganmu ya Allah pasti benar. Yang kedua, bertemu dengan Allah untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab, diminta tanggung jawab, disidang, diadili, ditanya, lalu diberi balasan. Balasan dua, jika baik, baik, jika buruk, buruk.
Kesimpulan yang ketiga, kiamat itu datangnya tiba-tiba bagi orang yang tidak mempelajarinya. Yang ketiga, kesimpulannya, penyesalan itu memang datangnya terlambat. Tapi penyesalan di akhirat tidak ada guna sama sekali. Apa yang disesali? Disesali atas kesia-siaan umur ketika hidup. Dan kesimpulan terakhir, dosa adalah beban. Makin banyak dosa, makin banyak beban. Apalagi dosa orang lain pun kita pikul. Sebelum dosa-dosa itu kita bawa, di atas dunia ini kurang-kuranglah bebannya dengan istighfar dan tobat. Kalau hak orang lain kembalikanlah. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.